Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan channel Penulis Gunung ID. Nah, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Di beberapa video terakhir, saya juga menambah gaya menulis novel, beberapa novel yang saya tulis sendiri, kemudian saya bacakan dalam beberapa video terakhir. Baik, teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas 6 ciri-ciri novel yang bagus. Nah, novel yang bagus di sini dilihat dari sudut pandang sebagai seorang penulis. Karena kalau kita melihat sudut pandang dari seorang pembaca, kita akan melihat beberapa detail yang berbeda karena sangat subjektif sekali. Nah, kalau dari sudut pandang seorang penulis, saya ingin membagikan 6 hal yang harus teman-teman perhatikan ketika menulis sebuah novel. 6 hal ini adalah unsur-unsur atau komponen-komponen penting untuk membuat sebuah buku, sebuah novel, sebuah cerita fiksi dapat dikategorikan sebagai sebuah cerita novel yang bagus. Nah, ini nanti bisa jadi teman-teman sudah memiliki ide cerita, sudah memiliki karakter, sudah memiliki plot. Tapi perhatikan bahwa cerita yang teman-teman miliki itu juga sudah memiliki 6 ciri-ciri berikut ini. Karena dengan 6 ciri-ciri berikut ini nanti Anda atau teman-teman semua sudah mampu menulis sebuah buku yang layak baca atau sebuah novel yang memiliki kualitas yang menarik dan bagus, setidaknya kalau kita melihatnya dari sudut pandang sebagai seorang penulis. Nah, apa saja kira-kira yang perlu teman-teman perhatikan ketika menulis sebuah novel untuk menciptakan sebuah cerita yang menarik dan novel yang bagus? Berikut adalah pembahasan selengkapnya. Cerita yang bagus atau novel yang bagus memiliki ciri yang pertama, yaitu memiliki opening atau pembukaan yang kuat. Nah, ini adalah beberapa video dan dalam beberapa tulisan saya di blog Penulis Gunung ID. Saya sering membahas bahwa opening adalah salah satu kunci untuk menarik pembaca tetap ada di buku Anda setidaknya pada beberapa waktu yang pertama gitu. Jadi sangat penting bagi seorang penulis novel untuk membuat opening yang kuat, opening yang mampu menjadi magnet untuk menarik para pembaca tetap ada di buku mereka dan melanjutkan bacaannya. Pastikan teman-teman semua ketika membuat sebuah opening cerita dalam novel yang teman-teman tuliskan itu langsung bisa menarik perhatian para pembacanya. Jangan memulai sebuah opening atau pembukaan cerita dengan kata-kata yang lemah, dengan kata-kata yang tidak memiliki kekuatan magnet untuk kemudian menarik pembaca terus membaca di dalam novel tersebut. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan untuk membuat sebuah opening cerita yang menarik dalam sebuah novel. Teman-teman bisa menggunakan dialog, menggunakan bunyi, menggunakan apapun itu, tapi pastikan nantinya ketika teman-teman membuat sebuah novel, pada awalnya buat openingnya itu memiliki kekuatan untuk terus menarik pembaca aktif mengikuti cerita di dalamnya. Nah, salah satu kunci terpentingnya adalah dengan membuat opening yang hook atau menarik. Nah, opening ini bisa jadi langsung masuk kepada pikiran pembaca dan menariknya ke dalam cerita. Nah, banyak contoh yang bisa Anda lakukan. Nah, untuk lebih lengkapnya, saya telah menulis sebuah artikel. Anda bisa langsung berkunjung di blog Penulis Gunung ID dan mencari kata kunci membuat opening novel. Ada beberapa tips di sana yang bisa tentu saja Anda lakukan dengan mudah. Kemudian langkah yang kedua atau cara yang kedua ketika sebuah novel bisa dikatakan bagus adalah ketika ia memiliki plot atau alur yang kuat. Nah, plot kita lebih sering menyebutnya sebagai alur di Indonesia, alur yang kuat. Jadi plot adalah salah satu rangkaian cerita yang mengisahkan tentang sebab akibat, tentang konsekuensi dan lain sebagainya. Nah, Anda, teman-teman semua, ketika membangun sebuah novel harus memastikan bahwa plot yang dimiliki itu memiliki kekuatan yang terus menaikkan tensi cerita yang nantinya akan berfokus dalam klimaks di mana konflik utama disampaikan, dipecahkan dan dibangun.
Nah, plot yang kuat ini sangat penting teman-teman. Kadang-kadang ada beberapa teman-teman penulis yang cenderung membuat plot itu berantakan. Jadi ketika mereka membangun plot itu tidak dipetakan secara lebih baik dahulu, namun terjadi secara serampangan sehingga detail-detail ceritanya menjadi bias gitu. Nah, penting bagi teman-teman ketika membuat sebuah plot yang bagus untuk memastikan apa konflik utama dalam novel yang teman-teman tulis. Nah, konflik utama itulah kemudian yang menjadi plot pentingnya yang menjadi arah cerita. Apapun subplotnya, subkonflik dan lain sebagainya dibangun sedemikian rupa untuk mengarahkan kepada konflik utama. Nah, plot yang penting, apapun yang Anda tambahkan, apapun yang teman-teman gunakan, menggunakan plot twist, efek kejut atau lain sebagainya, tapi pastikan plot cerita teman-teman itu kuat, menarik, tensinya terus naik, yang kemudian menggiring semua narasi, semua dialog yang dibangun dalam sebuah novel kepada konflik utama yang kemudian akan berakhir pada ending. Jadi langkah yang kedua teman-teman semua, pastikan ceritanya itu memiliki plot yang bagus. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga atau komponen yang ketiga adalah cerita yang bagus atau novel yang bagus selalu didukung oleh tokoh atau karakter yang kuat. Nah, tokoh atau karakter yang kuat ini dapat diartikan dengan beberapa cara. Yang pertama, misalnya ini adalah sesuatu yang kompleks dari sisi jumlah, dari sisi kelengkapan, dari sisi kompleksitas dan lain sebagainya. Jika kita menulis sebuah novel dengan fantasi epik atau fantasi yang menciptakan sebuah dunia baru, teman-teman bisa melihat misalnya novel The Lord of the Ring ataupun The Hobbit dan lain sebagainya. Itu karakter-karakter yang diciptakan Marai banyak dan menciptakan dunia yang barunya sendiri. Nah, tapi yang lebih penting untuk kita pahami bersama teman-teman bahwa ketika menciptakan sebuah karakter yang kuat, dia memang harus unik, harus kuat dan kompleksitas kepribadian atau karakteristiknya sendiri itu yang lebih penting. Jadi sebuah novel yang menarik itu memastikan bahwa karakter ceritanya memiliki beragam karakteristik yang kemudian dapat dibangun untuk mendukung kehadiran plot, untuk mendukung bangunan cerita yang lebih kompleks. Jadi pastikan karakter cerita yang teman-teman miliki untuk membangun sebuah novel yang bagus itu memiliki karakter yang kuat, unik dan menarik. Nah, hal ini bisa dibantu dengan membuat checklist karakter. Nah, checklist karakter ini sendiri bisa teman-teman download secara gratis di website saya di penulisgunung.id. Komponen yang keempat, ketika teman-teman menulis sebuah novel, pastikan teman-teman memperhatikan diksi yang digunakan atau kalimat-kalimat yang digunakan. Nah, menariknya beberapa penulis saat ini, penulis baru, kadang itu memaksakan kata-kata yang indah, puitis, melankolis, dan sangat-sangat indah untuk diterjemahkan ke dalam novel mereka. Ini sebenarnya memang tidak salah dengan itu. Cuman ketika teman-teman terlalu berfokus kepada kata indah saja tanpa memperdulikan kesederhanaan novel itu sendiri, itu menjadi semakin tidak efektif. Kata-kata indah tapi rumit, kata-kata indah tapi kompleksitas dan susah dipahami, itu sama sekali tidak bagus buat novel. Semakin mudah ia dipahami, semakin mudah pembaca mengikuti ceritanya melalui nalar-nalar yang menarik, yang sederhana, tanpa dibumbui oleh kalimat-kalimat yang jelimet, yang rumit. Itu jauh lebih menarik daripada teman-teman lebih memaksakan diri menggunakan diksi-diksi yang luar biasa romantisnya, luar biasa memamerkan kelihayan berbahasa dan menulis. Sebenarnya kemampuan menguraikan sesuatu yang sederhana dengan bahasa yang gampang dimengerti dalam penulisan novel itu akan jauh lebih efektif. Jadi saran yang keempat ini yang ingin saya tekankan kepada teman-teman semua yang ingin terjun sebagai penulis novel adalah dengan jangan memaksakan diri menggunakan diksi-diksi yang terlalu dipaksakan, romantismenya, keindahan kata-katanya dan lain-lain. Kalau teman-teman bisa menggunakan secara natural itu bagus, tapi jangan dipaksakan. Intinya adalah semakin sederhana kata, kalimat, bahasa yang Anda gunakan di dalam novel yang Anda tuliskan tersebut, itu akan jauh lebih menarik daripada sesuatu yang dipaksakan walaupun itu kedengarannya di telinga lebih indah.
Komponen kelima ketika kita menulis sebuah novel dan ingin menciptakan sebuah novel yang bagus adalah dengan memastikan gaya bahasa yang unik. Nah, ini sangat bergantung kepada gaya menulis masing-masing. Gaya menulis saya dengan gaya menulis Anda tentu berbeda. Gaya menulis kita, gaya menulis saya, dan gaya menulis penulis yang lain mungkin berbeda. Setiap penulis memiliki gayanya masing-masing. Nah, pastikan biasanya ketika seorang penulis mengeksplorasi tulisannya dalam berbagai, itu mengekspresikan pemikirannya sendiri, jiwanya sendiri, wawasannya sendiri, pengetahuannya sendiri, dan ideologi prinsipnya sendiri. Nah, ketika teman-teman menulis sebuah novel, pastikan itu juga menjadi refleksi atau representasi diri teman-teman sendiri, diri Anda sendiri. Jadi Anda boleh terinspirasi dengan gaya penulis lain, Anda boleh terinspirasi dengan gaya penulis yang Anda favoritkan misalnya. Tetapi ketika ini terjun dalam sebuah novel yang Anda tulis sendiri, pastikan itu natural dari Anda. Itu benar-benar merefleksikan pemikiran, pemahaman, kemampuan, wawasan, prinsip, dan ideologi yang Anda miliki. Jadi ada sebuah ciri khas di sana, ciri khas gaya bahasa. Ada banyak pembaca yang mungkin tidak begitu tertarik dengan jalan ceritanya, tidak begitu tertarik dengan karakternya, tidak begitu tertarik dengan alur yang disampaikan, tapi ia sudah jatuh cinta dengan gaya berbicara, dengan gaya menulis seorang penulis yang ia idolakan. Nah, itu perlu Anda perjuangkan dengan mencari karakteristik Anda sendiri, gaya Anda sendiri dalam menulis. Sekali lagi, jangan memaksakan diri untuk mengikuti orang lain, untuk sama dengan gaya penulis lain. Cuman temukan gaya menulis Anda sendiri yang merepresentasikan kemampuan dan pemikiran Anda sendiri. Kemudian yang terakhir atau bagian ke-6, komponen ke-6 ketika teman-teman menulis sebuah novel dan menghasilkan novel yang bagus adalah dengan memastikan endingnya memuaskan atau ending cerita, akhir ceritanya memuaskan. Nah, kata memuaskan di sini teman-teman semua tidak berarti itu harus happy ending, harus semua tersenyum bahagia pada akhir cerita. Tidak harus seperti itu. Ending yang memuaskan adalah ketika semua pertanyaan, ketika semua kebingungan, ketika semua kebimbangan yang pembaca alami selama menelusuri jalan cerita yang teman-teman tuliskan itu terjawab di akhir cerita. Tapi ini juga tidak sesempit ketika kita menerjemahkan ending yang resolve atau ending yang menjawab semua pertanyaan. Intinya adalah ketika cerita yang teman-teman bangun, pertanyaan yang dibangun selama jalan cerita itu memiliki muaranya pada ending, menjawab semua kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan yang pembaca miliki selama membaca cerita. Kemudian itu disampaikan kesimpulannya, jawabannya, solusinya di dalam sebuah ending. Endingnya bisa saja circle ending, endingnya bisa saja sedih, endingnya bisa saja mungkin cliffhanger atau ending menggantung gitu. Tapi ending ceritanya itu harus puas, pembaca puas, walaupun sedih, walaupun tokoh utamanya terbunuh, walaupun apapun, tapi pembaca merasa lega, merasa puas ketika ending itu disampaikan pada akhir cerita. Nah, itu yang harus teman pastikan dengan membuat ending yang memuaskan. Oke, jadi itu ada 6 hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika menulis sebuah novel untuk mendapatkan hasil yang bagus, yaitu dengan memiliki opening yang kuat, memiliki plot atau alur cerita yang juga kuat, memiliki tokoh atau karakter yang kuat, memiliki diksi kalimat yang tidak membingungkan dan sederhana, kemudian memiliki gaya bahasa yang unik yang mencerminkan representasi penulisnya sendiri, dan yang terakhir adalah dengan memiliki ending yang memuaskan. Nah, itu saja untuk video kali ini teman-teman semua. Terima kasih banyak atas waktunya dalam menonton. Anda bisa melihat berbagai tips dalam menulis fiksi dan non-fiksi, berbagai cara dan panduan yang lebih lengkap di blog penulisgunung.id. Anda bisa mendownload panduan juga di sana, mendownload checklist karakter dan lain sebagainya di sana. Intinya, selamat berkarya, selamat menulis, salam selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.